Halo teman-teman, kembali lagi. Jadi kali ini saya akan membahas tentang klaster 3. Jadi klaster 3 ini adalah tentang BGP. Nah, jadi BGP ini sebuah protokol routing dinamik yang muncul tanpa kita harus menambahkan routing lagi di dalam tabel routing. Nah, jadi saya akan membahas ini bagaimana caranya. Nah, di sini udah ada topologinya. Jadi di Ether 1 itu masuknya ke MikroTik 1 itu sebagai DHCP client. Nah, di Ether 2 ini sebagai server. Ether 3 akan masuk dengan alamat IP 10.1.1. Nanti di sini di MikroTik 2 10.1.1.2. Nanti di Ether 2 masuk lagi untuk klien. Nah, untuk Ether 3 ini untuk Ether 3 ini apabila kita tidak mempunyai wireless di dalam MikroTiknya. Kalau semisal MikroTiknya mempunyai wireless, kita tidak perlu akses point tambahan. Tapi kalau MikroTiknya seri Hex itu tidak punya wireless, dia hanya full speknya itu untuk digunakan full ya. Nah, kalau HP itu atau hub itu dia punya wireless di dalam mikrotiknya, jadi kita tidak perlu akses point tambahan. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini kita connect menggunakan MAC address, kita connect, kita buka IP DHCP client, kita tambah USB DNS-nya kita matikan. Ini DNS dari USB tidak usah digunakan. Kalau kita mau gunakan di checklist saja. Tapi saya tidak usah menggunakan ya. Di USB DNS ini dimatikan. Enter 1, interface-nya. Add default-nya yes. Kalau semisal ini no, nanti kita harus tambahkan Ether 1-nya ini di IP root secara sederhana gitu. Kalau seperti ini di yes, dia akan langsung ditambahkan di dalam tabel routingnya. Kita apply. Oke, nah ini sudah bound statusnya. Kalau sudah bound seperti ini, kita lanjut lagi, kita pergi ke IP, lalu bagian firewall di tab NAT kita tambah general chain-nya itu SRC NAT, out interface nya itu adalah Ether 1, action-nya adalah Masquerade, apply, lalu oke. Kita kasih nama di sini one. Ini boleh bebas, boleh dikasih nama boleh enggak. Kalau mau dikasih nama silakan, enggak juga nggak apa-apa ya, terserah. Kita pergi ke IP lalu DNS, lalu remote request. Di sini kita isi DNS Google. Nah, di sini sudah isi DNS Google. Kita apply, lalu oke. Oke, sudah. Kita coba testing terlebih dahulu. Nah, sudah selesai kita testing. Kita pergi ke bagian IP lalu address, kita tambah, arahkan ke Ether 2. Ingat Ether 2 sebagai ke sumber kliennya. Kita lihat soal lagi. Di sini dia 172.16.10.25/nya 29. Kita copy. Kita paste di sini, kita apply lagi. Lalu kita tambahkan untuk Ether 3. 10.1.31 /30. Kita apply. Oke, nah ini sudah selesai konfigurasinya untuk IP. Kita pergi ke IP lalu DHCP server, kita tambah, arahkan ke Ether 2, kita next lagi,
26 sampai dengan 30 sesuai dengan topologi. Kita next lagi. Nah, ini kita kasih 5 menit waktunya sesuai soal. Oke, udah selesai. Nah, di mikrotik yang server cukup di sini. Untuk alamat IP sudah selesai. Lalu berikutnya kita kasih identitas untuk mikrotiknya. Itu ada di sistem lalu identity. Ini kita kasih nama ini sebagai contoh, ini nama saya sendiri. Lalu oke, ini sudah berubah. Nah, sesuai soal itu dibutuhkan ada ya 2 user. Ada user satu itu admin, user kedua nama kita sendiri. Nah, nama yang ujian ya. Nah, caranya kita pergi ke sistem lalu user. Kita tambah di sini. Nah, untuk grupnya karena tidak ditulis di sini buat full atau read, kita bikin saja full. Nah, kita apply. Oke, nah ini sudah selesai. Jadi ada 2 user, ada admin sama nama kita sendiri atau nama sesinya. Ingat ini nama sesi ya, bukan nama kita sendiri, bukan nama saya ya. Jadi kalian bikin nama kalian sendiri. Nah, ini sudah selesai. Kita berikutnya pindah ke bagian routing, lalu BGP. Kita pergi. Nah, dia akan reconnect dulu karena mendapatkan internet, sudah ada akses internetnya. Kita pergi ke bagian instance. Kita edit saja di sini atau mau ditambah juga dibikin profile baru juga boleh. Saya prefer untuk diedit aja di bagian profile defaultnya. Nah, di sini kita bikin 65001. Ini di router pertama. Nah, untuk di router pertama ini adalah router ID-nya, kita copy. Sudah, terus kita apply. Oke, sudah selesai. Di sini kita pergi ke bagian peer, lalu kita tambah. Di sini kita tulis peer. Ya, saya lebih seperti ini ya. Terus remote address-nya itu kita ketik 10.1.1.2. Terus untuk remote AS-nya 65002. Ini peer lawannya ya. Ingat ini peer lawannya 10.1.1.2. Selebihnya tidak ada yang diisi, hanya bagian nama instant diarahkan ke profil yang tadi atau yang profil yang dibuat custom. Remote AS-nya lawannya router 2. Kalau sudah tinggal kita klik apply, lalu oke. Nah, dia statusnya masih, dan sekarang sudah connect aktif. Ini di router pertama sudah selesai seperti ini untuk bagian instance dan bagian peers. Nah, sekarang kita ke bagian networks. Kita akan kenalkan networks dari Ether 2 sama Ether 3. Ingat, hanya networksnya, bukan IP-nya itu atau addressnya. Kita ketik di sini. Synchronize di checklist, kita apply. Kita tambah lagi. Oke, maaf tadi ada kesalahan sedikit. Oke, ini sudah selesai kita tambahkan. Sekarang kita beralih ke router kedua.
Jadi sudah berada di router kedua, langsung saja kita klik connect di sini. Oke, di sini sudah. Kita tambah dulu alamatnya 10 112/30. Untuk ethernya ada di ether 1, apply, lalu oke. Kita tambah lagi ether 2 192 168 1.65/26. Apply, lalu oke. Kita tambah lagi untuk hotspot ya. Ini jangan lupa kalau untuk hub series dia sudah ada wirelessnya. Jadi kita pergi ke bagian interface, kita nyalakan WLAN-nya, set. Nah, kita set dulu sebentar di wireless. Ini kita rubah jadi AP bridge. Ini 2 GHz BGN. Ini dibiarkan. Nah, untuk SSID-nya disesuaikan dengan nama masing-masing. Ini nama saya Chandra. Jadi ini nama sesi atau nama siswa masing-masing. Dibiarin aja default. Kalau default ini dia tidak mempunyai password. Untuk sisanya seperti ini. Lalu kita klik apply. Oke, itu sudah running. Kalau semisal dia hack series, dia harus ada di ether 3. Nanti saya simulasikan MIG routing ini tidak mempunyai access point atau built-in wireless di dalamnya. Jadi anggaplah ini hack sih itu. Nah, ini kita tambah sesuai topologi ya. 124. Kita arahkan ke WLAN ya. Kita arahkan ke WLAN. Kita apply, lalu oke. Kita ke DHCP server. Kita arahkan ke ether 2. Kita klik next lagi. Ini diedit jadi 100. Kita klik next. DNS server kita isi di sini aja ya. Kalau nggak kita DNS server dulu. Kita remote request, jangan lupa kalau remote request wajib di router 1 maupun di router 2. Kita klik apply, lalu oke. DHCP setup, enter 2, next lagi. Ini 100, next lagi. Nah, ini list time-nya itu 2 menit. Selesai. Kita DHCP setup, itu WLAN-nya untuk hotspot. Ini dibiarkan default. Ini dibiarkan 10 menit. Oke, nah kalau semisal poolnya merah seperti ini karena kliennya tidak ada yang pakai ya. Lalu kita lanjut ke bagian routing BGP. Seperti router 1 saya gunain profile default di sini. Saya tuliskan 65002 10 10.
10.10.2 untuk router ID. AS nya mengikuti soal 65002. Lalu kita klik apply. Oke, lalu kita ke bagian peers, kita tambah peer R2 R1 sorry R1 remote addressnya kita arahkan. Kita apply. Oke, kita ke IP terus firewall, kita ke bagian NAT, tambah general, chain itu seperti biasa, on interface itu 1, actionnya measured, apply. Oke, new one, kita IP terus kan udah, lalu remote IP sudah. Terus kita ke bagian IP root, jadi yang di root hanya di MikroTik 2, kita tambah gateway-nya 10.1 seperti ini gateway-nya. Tidak usah DSRS, nggak usah, kita klik apply lalu oke. Nah ini sudah selesai. Nah jangan lupa kita tambahkan di bagian BGP-nya, kita tambahkan network-nya untuk Ether 2 dan Ether 3, kita tambah. S26 apply lalu oke. Untuk hotspot 2 ini seperti ini untuk hotspot apply. 50.0 apply lalu oke. Ini sudah selesai, seharusnya ini sudah bisa internet. Kalau misal belum ada internet kayak gini, nah kalau misalnya identify kayak gini, coba di restart MikroTiknya. Yes, sampai kita nunggu reset, saya pause dulu sebentar. Jadi di static modenya. Nah kita lanjut lagi, kita connect. Nah untuk bagian routing BGP ini dia harus punya yang namanya ada DAB atau Dynamic Active Static. Ini harus ada muncul, ada DB dan DAB. Ini harus muncul kedua ini, karena kalau misalnya ini muncul berarti tandanya berhasil. Nah gimana kalau misalnya ini nggak ada bang, nggak muncul otomatis? Nah biasanya perhatikan lagi untuk bagian routing BGP-nya gitu, diperhatikan lagi apakah sudah benar atau belum. Kalau misalnya belum, dibikin ulang gitu, di reset ulang dari awal biar benar-benar bersih, karena MikroTik ini sistemnya Linux. Jadi kalau tidak hati-hati maka apabila terjadi konfigurasi kesalahan maka akan error gitu hasilnya. Nah ini kita namakan dulu identity dan kita tambahkan user seperti MikroTik yang ke satu atau yang pertama. Kita pergi ke identity, kita kasih nama.
hotspot, kita tambah, kita arahkan ke WLAN. Kalau semisal tidak ada WLAN-nya, kita arahkan ke Ether 3 gitu. Nah, karena ini ada WLAN-nya, kita arahkan ke WLAN-nya gitu. Karena ini ada WiFi bawaannya, ada akses point bawaannya di dalam mikrotiknya, jadi kita arahkan ke WiFi-nya, ke WLAN-nya. Kita klik next, next lagi. Sesuai poolnya di DHCP server tadi, kita next lagi. Ini seri sertifikat non, ini juga kosong. Lanjut. Nah, ini kita bikin admin aja kosong, nanti kita juga boleh ya. Nah, ini kita edit di bagian sini. Ini kita edit kan, kita edit di bagian address per MAC. Ini 5. Idle timeout bisa diedit jadi 5 menit. Kalau 5 menit jadi setiap user yang tidak terpakai maka dia akan logout secara otomatis seperti itu. Nah, di sini untuk address per MAC-nya 5. Nah, di sini kita arahkan nanti ya. Ini saya kasih nama dulu. Ini saya kasih nama Chandra Hotspot ya, servernya. Namanya ini nama Chandra Hotspot. Nah, ini disesuaikan dengan nama masing-masing ya guys ya. Oke. Chandra Hotspot. Kita apply, kita oke. Lalu kita pergi ke bagian server profile. Nah, di server profile ini kita edit. Di bagian ini kita rubah namanya sama kayak tadi, Chandra Hotspot ya, Chandra Hotspot. Nah, di sini setelah selesai di sini kita edit di bagian login. Nah, di login ini ada dua default yang terchecklist, ada HTTP cap dan ada cookie. Nah, login yang pub, make cookie. Nah, cookie-nya kita hilangin. Nah, setelah cookie sudah kita checklist, lalu kita klik apply, kita klik OK. Nah, di sini kita akan membuat bikin profilnya dulu karena ada beberapa limitasi bandwidth di sini. Jadi kita bikin aja di sini ada admin. Nah, admin ini rate limitnya shared usernya itu kita bikin 5. Nah, rate limitnya kita bikin unlimited. Lalu tidak ada lagi yang di isi, hanya itu aja. Jadi hanya nama, share user dan rate limit gitu. Nah, kalau sudah tinggal kita klik apply, lalu oke. Sorry itu ke cancel ya guys ya. Nah, ini kita bikin lagi. Di sini kita bikin namanya adalah manajemen. Nah, manajemen ini bandwidthnya itu sekitar 2 Mbps. Nah, shared usernya kita bikin 5 sama seperti admin tadi. Nah, di sini kita ketik 2M, M-nya gede ya. Lalu spasi 2M. Nah, jadi ini adalah upload dan download. Kalau sudah apply, lalu oke. Nah, lalu kita buat lagi di sini profile untuk guru. Ya, untuk guru sama kayak tadi. Nah, guru ini speednya itu adalah 1 Mbps. Nah, shared usernya kita bikin 5. Di sini kita bikin 1M. Ini yang besar ya. Jangan lupa 1M/1M. Nah, lalu kita klik apply. Kita klik OK. Kita buat lagi untuk ACC. Sama kayak tadi ya. ACC di sini speednya adalah 1 Mbps ya. Nah, share usernya itu kita bikin 5. Rate limitnya kita bikin 1 Mbps ya. 1 Mbps, 1M/1M. Lalu kita klik apply. Oke. Nah, ini sudah terbuat. Kita sekarang bikin user. Nah, ini kita edit dulu. Ini saya unhide ya passwordnya, jadi biar nggak bingung. Nah, di sini diarahkan ke servernya. Nah, ini profilnya saya arahkan. Lalu saya klik apply
dan oke. Nah, ini saya buat lagi profilnya. Saya arahkan lagi Chandra Hotspot. Ini untuk user manajemen ya. Ini saya tulis manajemen. Nah, passwordnya adalah 123. Nah, ini saya arahkan ke manajemen. Saya klik apply. Oke. Saya bikin baru lagi untuk user berikutnya. Chandra Hotspot saya arahkan masih sama. Namanya adalah guru. Guru passwordnya itu 456. Guru passwordnya itu 456. Nah, ini saya arahkan ke guru. Lalu kita tambah lagi untuk ACC. Saya rubah dulu servernya. Namanya adalah ACC. Passwordnya adalah 4 bukan bukan 456. 789, sorry. Nah, ini saya arahkan ke profilnya ACC. Apply lalu oke. Nah, ini sudah selesai buat seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Sekarang lanjut kita tes. Ini saya terlebih dahulu saya disconnect untuk saya rubah menjadi access point. Untuk saya berubah ke WiFi maksudnya. Nah, nanti saya akan coba login menggunakan admin. Saya disconnect inboxnya. Oke, saya cabut dulu kabelannya. Nah, ini saya nyalakan. Namanya adalah Chandra. Saya connect. Nanti dia akan otomatis membuka login page dari Mikrotiknya. Ya, kita tunggu sebentar untuk login page-nya. Nah, kalau misal login page-nya lama dibuka seperti ini, kita buka di baru aja. Nah, ini sudah terbuka. Saya akan gunakan user admin. Passwordnya adalah 04 kali. Ya, kita klik connect. Nah, ini saya never. Nah, ini sudah bisa terconnect. Nah, ini saya tes YouTube. Saya ketik YouTube di sini. Nah, sudah berhasil ya. Nah, ini sedang loading. Need not now. Oke. Ini sudah selesai ya. Kita akan selanjutnya yaitu buat bikin Samba di Windows. Kita langsung ke komputer server. Oke, buat file sharing ini bebas. Naruh filenya di mana aja. Saya lebih naruh di dokumen. Kalau kalian mau naruh di disk boleh, di disk D boleh sih, naruhnya di dokumen aja. Di sini kita bikin yang namanya nama sendiri ya, nama siswa sendiri, nama kita sendiri. Nah, ini sudah terbuat. Lalu kita klik kanan. Lalu kita tampilkan opsi lainnya di sini. Lalu kita berikan akses ke sini. Nah, di sini kita pilih orang tertentu. Nah, di orang tertentu ini akses jaringannya kita bikin everyone. Kalau sudah bikin everyone ini kita klik tambah. Nah, di everyone ini sudah masuk di sini. Kita pilih di sini dibaca ini kita pilih baca atau tulis. Kalau sudah selesai seperti ini kita klik berbagi. Nah, do you want ini kita pilih yes. Nah, ini sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kita buka ke control panel. Nah, di sini kita pergi ke jaringan dan internet, network and sharing center. Nah, di sini kita pilih ke bagian change advanced setting. Nah, di change advanced setting ini, kalau di Windows 11 seperti ini, kalau di Windows 10 beda lagi caranya. Dia akan seperti control panel, tapi intinya sama aja. Di bagian all networks, kita fokus di bagian ke all networks. Di sini berbagi folder publik ini diaktifkan.
Lalu koneksi berbagi file ini enkripsi. Nah, untuk kata sandi ini di nonaktifkan. Oke, caranya seperti ini aja. Penemuan ini diaktifkan, jaringan publik dan all networks ini dinyalakan. Ini seperti ini jaringannya. Kalau untuk Windows 11 gitu. Oke, ini seharusnya sudah bisa berbagi. Nanti kita akan tes di komputer klien. Kita akan cek apakah folder yang tadi kita buat akan masuk di bagian sini. Oke, kita pergi ke bagian komputer 2 terlebih dahulu. Oke, ini sudah berada di komputer kedua. Nah, di sini saya akan coba tes untuk networknya apakah terdeteksi di sini di bagian network. Nah, kalau semisal tidak seperti ini, coba kita pancing terlebih dahulu, kita matikan firewallnya dari kedua sisi, baik sisi klien maupun di sisi server. Nanti kalau sudah selesai pengetesan seperti ini, firewallnya boleh dimatikan lagi. Boleh nyalakan lagi ya kalau sudah selesai pengetesannya. Karena ini hanya untuk pengetesan, jadi dimatikan aja biar foldernya dites bisa terkoneksi. Oke, ini di sisi klien sudah. Sekarang saya akan coba ke sisi server terlebih dahulu. Saya akan matikan. Oke, firewallnya sudah saya matikan. Saya akan coba cek di sini apakah masuk. Saya akan coba kembali. Masih tidak bisa. Kita akan coba matikan lagi networknya. Kalau tidak bisa, kita coba di sini di panel kontrol. Oke, sebentar. Oke, kita sudah selesai. Jadi kalau semisal tidak muncul seperti itu, tidak muncul di bagian networknya ini, tidak ada networknya seperti ini, ya kan? Nah, hanya muncul localhost only punya kita sendiri. Nah, kita panggil caranya di Windows Run atau Windows bendera ya, start menu, terus run. Nah, kita ketikin alamat IP yang kita dapetin di DHCP server. Cara ngeliatnya gimana, Bang? Cara ngeliatnya kita ini anggaplah ini jadi server ya. Nah, cara lihatnya itu ada di DHCP server. Jadi IP DHCP server. Nah, kan awalnya di DHCP seperti ini. Kita pergi ke bagian list. Nah, di bagian list ini kita copy di bagian IP-nya atau kita ketik di Windows plus R-nya tadi di sini.
Nah, nanti setelah muncul di sini, setelah kita copy atau kita ketik di sini di Windows R-nya, IP-nya, lalu kita klik OK. Nah, ini sudah muncul. Ini laptop dari server. Ini laptop saya. Kita klik user. Nah, di sini sudah ada. Nah, di sini kita bikin folder baru. Bikin file baru, sorry. Terus kita klik new. Lalu teks dokumen. Ini buat contoh ya, tes saja. Nah, ini sudah selesai. Nah, kita sudah selesai di sisi klien. Sekarang kita pindah ke sisi server untuk melihat apakah file ini sudah terdetek di dalam folder kita. Oke, ini sudah berada di sisi server. Kita buka. Kita cek. Nah, ini sudah berhasil. Ya, ini sudah berhasil untuk file sharingnya. Ini cuma buat sekedar contoh. Ini sudah bisa selesai terbaca untuk file sharingnya. Oke, itu. Oke, kita lanjutkan yang tadi. Nah, di sini kita lanjutkan lagi. Nah, di sini saya pakai menggunakan Smadaf. Kita scan dulu foldernya, kita cari foldernya. Nah, di sini kita matikan dulu semuanya. Ya. Nah, kita buka di bagian C, kita cari folder dokumen tadi. Kita cari, namanya adalah Chandra ya. Nah, di sini saya simpan. Kita cari di bagian Chandra. Nah, ini udah ketemu. Lalu kita coba scan apakah terdapat virus atau tidak. Nah, seharusnya itu tidak ada virus karena itu cuma hanya file txt. Tapi ini buat contoh ya. Kita klik scan. Nah, ini sudah berhasil, tidak ada virus, artinya aman. Kalau misalnya ada virus gimana bang di dalam notepadnya? Itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Kalau misal nanti ada satu virus terdeteksi itu nggak apa-apa. Yang penting intinya itu sudah berhasil di perjalanannya gitu. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Nah, di sini kita akan bikin contoh kita agar untuk memblokir Facebook dan juga MP3. Nah, di sini kita akan blok kedua hal tersebut. MP3 kita akan gunakan firewall dan juga Facebook kita akan gunakan firewall juga. Gimana bang caranya? Nah, kita akan menggabungkan tiga perihal, yaitu ada address list, ada raw dan ada mangle, dan juga nanti akhirnya akan kita masukkan ke dalam filter rules ini gitu. Gimana bang buat kita nemuin address list? Caranya gimana? Oke, langsung aja. Di sini kita buka IP lalu address. Nah, di sini kita tambahkan untuk addressnya itu berada di ether 2 dan WLAN. Nah, caranya kita tambahkan di sini LAN ya. Kita masukkan networknya, ingat networknya bukan IP-nya. Nah, di sini kita ketik 192.168/64/26. Ini sudah, kita klik apply. Sudah terdapat satu, kita tambah lagi. Kita bikin untuk hotspot. Nah, di sini kita tulis 192.168.50.1/24. Kalau sudah kita klik apply, lalu 50.0, sorry.
Ini networknya bukan addressnya, tapi dia bakal mengkonversi ke networksnya. Oke, ini sudah kita tambahkan. Berikutnya kita pergi ke bagian raw, lalu kita tambah chainnya itu pre-routing. Ini kita blok yang MP3 dulu ya. Sebenarnya kalau MP3 bisa menggunakan web proxy, tapi kalau web proxy terkadang untung-untungan bisa diblok dengan mudah, terkadang bisa mesinnya loss koneksinya gitu, jadi untung-untungan. Kalau di firewall ketika kita sudah masukkan rulesnya, dia akan secara otomatis diblok. Oh, apa yang kita bikin rulesnya tidak boleh. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengakses internet dengan terfilter oleh rulesnya, dia akan ngikut. Tapi kalau web proxy terkadang kalau kita salah, dia akan ikut salah juga. Nah, kekurangan dari web proxy itu, dan juga kalau untuk web proxy dia tidak bisa memfilter web-web yang menggunakan koneksi HTTPS alias portnya 443, itu tidak bisa. Jadi dia hanya bisa memblokir port 80 gitu. Nah, chainnya pre-routing, kita pergi ke bagian advanced. Source addressnya kita pilih di bagian hotspot, karena sesuai soal ya. Yang tidak boleh itu untuk hotspot ya. Kalau misalnya hotspot tidak bisa MP3 dan MKV atau blok medianya. Di sini juga kita pilih address list, hotspot juga. Kita tambah node, terus ini MP3. Kita pergi ke bagian actionnya ini add DST to address list. Kita bikin 1 menit saja. Nah, ini kalau oke, salah, kita copy saja di bawah. Ini jangan non dynamic tapi dikasih waktu. Ada sesinya ini kita bikin blok media. Nah, ini kita apply. Nah, kita komen. Kita oke, lalu kita apply lagi, kita oke. Nah, cara yang kedua juga sama, kita klik copy, cuman berbedanya hanya di bagian advance. Nah, di advance ini kita kasih MKV seperti ini. Lalu kita komen, kita hapus, lalu apply, oke. Oke, nah sekarang kita tes. Kita tes lebih dahulu untuk memastikan bat dan paketnya jalan. Oke, ini sudah selesai, sudah connect. Kita connect lagi, ini via hotspot ya. Kita ke IP lalu firewall, kita cek di bagian address list tadi atau raw, kita lihat apakah dia sudah muncul. Di bagian raw apakah dia sudah muncul atau belum. Untuk bagian bat and paketnya, kalau misalnya bat and paket sudah muncul artinya sudah berhasil. Kita tes coba. Praise the Lord and welcome to lesson number 22. I believe that lesson 22 in Kalau misalnya seperti itu ada yang gagal, berarti kita harus hapus keduanya. Apa berarti itu ada yang salah? Kita hapus dulu, nanti kita tes lagi di bagian raw ini apakah sudah muncul atau belum. Oke, di sini kita hapus dulu, di sini kita hapus. Nah, di sini rawnya juga kita hapus dulu. Kita akan edit. Ini kita hapus juga
Lalu kita bikin add general, chainnya pre-routing, advance, kita pilih dari hotspot yang sudah bikin tadi, hotspot juga. Terus jangan lupa node-nya. Nah, di sini kita masukin kontennya titik mp3. Exitnya adalah address to address list. Address listnya adalah blok media ya, media aja ya. Nah, ini timeoutnya kita bikin 1 menit ya, jadi jangan di non dynamic itu. Lalu kita apply, kita copy lagi. Nah, di sini kita ketik mkv, lalu kita apply lagi. Oke, kita oke. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita coba tes dulu apakah sudah masuk untuk batch dan paketnya. Kita lihat. Di sini oh ya, saya salah. Ya, ini sudah benar. Connection. Nah, coba saya hapus dulu di hotspot, mungkin ada yang salah di bagian address hotspotnya. Untuk connectionnya saya cek dulu. Oke, saya akan coba tes dulu. Oke, ini sudah selesai. Jadi ini jalan rulesnya, tapi di website yang HTTP, bukan HTTPS. Nah, ini saya pakai t2b.org. Nah, ini saya coba contoh. Nah, rulesnya sudah jalan satu untuk mp3. Nah, sekarang kita coba yang mkv. mkv sudah berhasil, seharusnya ini bisa berjalan. Nah, oke, sudah bisa saring berjalan. Berikutnya kita akan tes, kita pisahkan trafficnya karena ini sudah masuk trafficnya. Kita kasih tanda dulu di sini. Kita pergi ke bagian manual, lalu kita add chainnya pre-routing, kita pergi ke bagian advance. Advance-nya kita pilih yang dari hotspot. Nah, di DST address-nya itu kita pilih yang media tadi. Actionnya itu adalah mark connection. New connection marknya adalah kita samakan atau kita bikin beda ya dengan tadi. Di sini saya bikin blok media. Blok media untuk passwordnya dibiarkan di checklist. Lalu kita komen lagi, kita apply. Oke. Nah, ini sudah selesai rule pertama. Kita bikin lagi satu. General chainnya itu adalah forward. Connection marknya kita pilih blok media. Actionnya adalah mark routing. New routing marknya adalah blokir media. Untuk passwordnya di unchecklist, kita apply. Oh, mark paket, sorry, mark paket. Ini paket marknya blokir media. Passwordnya di unchecklist. Sampai oke. Di sini mark connection namanya. Di sini yang kedua adalah mark paket. Nah, ini sudah benar keduanya. Jadi ada dua chain dan kedua action. Action pertama adalah pre-routing chainnya, lalu kita arahkan ke bagian data address list, dan set address listnya kita isi. Jadi yang pertama kita isi sumber addressnya ada di hotspot. Terus kita teruskan untuk membuat rule baru di data address listnya itu media. Terus actionnya adalah mark connection. Rule kedua adalah general chainnya forward. Di sini kita pilih blok media. Actionnya adalah mark paket. Seperti itu.
kalau sudah selesai, nah kita akan pergi ke bagian filter rule. Oh iya, jangan lupa ini ditandain ya, biar kita nggak bingung. Blocking media. Ternyata udah ada di atas. Kita bikin di filter rule. Kita tambah C-nya forward, address-nya kita pilih hotspot, address-nya kita pilih media. Sorry. Jadi ini source address-nya yang harus dipilih, kita pilih address di sini aja. Terus actionnya adalah drop. Kalau sudah seperti ini, kita apply, kita komen dulu. Lalu kita tambah lagi untuk keduanya agar kita pastikan kalau semisal yang keduanya ini berhasil berjalan. Kita copy saja. Chain yang kedua adalah drop, yang kedua adalah drop untuk action ya. Yang kedua itu output apply log. Nah, jadi saya akan jelaskan general chainnya forward. Jadi setelah diteruskan dari klien laptop atau klien PC klien atau laptop klien, forward advance-nya di address list di media nanti akan ditambahkan di dalam address list ini, ya kan? Nah, terus actionnya adalah drop. Jadi paketnya akan dijatuhkan atau di blokir oleh firewallnya. Kita akan coba tes lagi di sini. Pertama saya akan coba tes MP3 dulu. Nah, dia sudah muter-muter. Artinya ini sudah berhasil di blok. Nah, dan paketnya pun juga sudah jalan. Coba sekarang kita ke MKV. Nah, MKV pun juga sama, dan paketnya sudah jalan dan dia hanya muter-muter doang. Oke, selanjutnya kita akan memblokir Facebook. Ini saya matikan dulu untuk rule filter rules-nya agar tidak terjadi kesalahan. Di connection juga saya bersihkan. Nah, untuk blokir Facebook caranya hampir mirip. Untuk di soal kedua, jaringan private tidak bisa mengakses Facebook. Oke, kita langsung mulai saja. Kita pergi ke bagian raw. Nah, ini saya reset counter semua, dan manualnya juga saya reset counter. Nah, untuk kontennya kita bisa temukan di situsnya Bilhanet. Nah, nanti untuk domain konten ini saya akan tulis, untuk media sosial ini saya akan tulis untuk beberapa domain kontennya. Jadi akan saya tulis sendiri, jadi biar nggak usah buka-buka situs Bilhanet lagi seperti ini. Oke, langsung kita bagi dua aja buat layarnya biar nggak ribet. Nah, di sini kita pergi ke bagian raw dulu, kita tambah sama seperti tadi, general, C-nya routing. Kita pergi ke bagian advanced, kita pergi ke bagian jaringan LAN. Ini LAN ya, LAN ini untuk khusus bagian kabel, kalau hotspot tadi buat wireless. Nah, kita masukkan konten yang pertama facebook.com. Saya akan masukkan dulu, jadi saya skip aja untuk bagian ini. Oke, ini sudah saya add.
masuk Facebook, sudah saya add. Sekarang kita coba tes apakah dia masuk atau enggak. Nah, saya akan ke LAN dulu ya. Oke, ini saya sudah di bagian LAN. Sekarang kita coba tes Facebook. Nah, ini masih berhasil karena belum di feed terus ya. Kita connect. Nah, ini seharusnya batch sama paketnya sudah berjalan. Nah, batch sama paketnya sudah berjalan. Sekarang kita tutup dulu. Nah, sekarang berikutnya kita pergi ke bagian manual untuk kita pisahkan trafficnya. Sama seperti media tadi, kita tambah general, chainnya itu pre-routing, advance-nya kita pilih yang tadi di bagian LAN. Terus ini kita pilih bagian Facebook. Actionnya adalah mark market ya. Mark connection. Terus new connection marknya kita bikin paket Facebook. Oke, komennya kita pilih. Kita apply. Lalu kita tambah lagi. General chainnya itu adalah forward. Lalu kita bagian connection marknya itu ada di bagian Facebook. Lalu kita pergi ke bagian action, langsung saja. Ini adalah mark paket. Ini paket marknya adalah paket Facebook. Passwordnya di checklist, kita apply. Lalu oke. Ini sudah selesai, kita ke bagian field terus. Kita tambah. Lalu sama seperti halnya blok media ini ya. Di blok media juga sama. Di sini kita pergi ke bagian advance. Advance-nya kita pilih Facebook. Actionnya adalah drop. Kita beri komen. Kita apply. Kita oke. Lalu kita tambah lagi. Untuk rule yang kedua. Generalnya adalah output. Lalu kita ke bagian advance ini kita pilih media Facebook. Actionnya sama seperti media, yaitu drop. Lalu kita klik apply, lalu kita klik OK. Kita tes lagi, kita akan buka situs Facebook. Nah, kalau tidak ada yang berjalan seperti ini, kita cek dulu di bagian manual sama raw. Kita hapus dulu connection-nya. Ya, oke, jadi ini anggaplah berhasil lah ya. Jadi anggaplah Facebook sudah berhasil diblokir. Untuk mempersingkat waktu, jadi caranya seperti itu. Jadi kita akan menggabungkan 3 tempat
tiga action di dalam firewall. Ada release, raw, kemudian filters. Jadi kita gabungkan itu semua. Jadi anggaplah ini semua berhasil, tapi caranya seperti itu ya, jangan sampai salah. Mungkin ini saya ada yang salah di bagian address list. Jadi mungkin sebenarnya jalan, jadi harus dibikin ulang di address list ini gitu. Oke, berikutnya kita akan kita lanjut lagi. Mungkin ada kesalahan sedikit dari pengalaman petani di sini, tapi nggak apa-apa, yang penting caranya seperti itu. Oke, berikutnya kita pergi ke bagian filters. Kita akan memblokir, jadi hanya mikrotik. Jadi susah soalnya, hanya mikrotik. Jadi masing-masing mikrotik hanya boleh diakses oleh satu klien masing-masing. Jadi mikrotik 2 hanya boleh khusus diakses oleh mikrotik 2. Mikrotik 1 hanya khusus diakses mikrotik 1. Nah, kalau misalnya saya akses via routing, via IP BGP-nya, ini masing-masing bisa terkoneksi. Bisa, apakah benar bang? Benar. Kita akan tes di sini ya. Jadi saya pakai alamat IP BGP-nya. Nah, ini di router ESP1 nya itu yang hex slide. Ini bisa kebuka. Nah, caranya gimana bang? Biar bisa supaya dia itu terkoneksinya hanya ya udah mikrotiknya sendiri-sendiri. Jadi mikrotik client, mikrotik client, mikrotik server, mikrotik server. Jadi orang lain atau orang yang tidak dikenal di luar dari range IP kita tentuin, dia nggak bisa masuk. Caranya gimana bang? Caranya gampang. Pertama kita bikin dulu di sini di filters, di firewall ya, masih di menu firewall. Kita bikin dulu, pertama adalah chainnya itu adalah input, lalu address. Di bagian address kita masukin nether 2. Boleh addressnya, boleh networknya, terserah ya. Saya masukin addressnya aja di sini, saya copy. Kalau saya ini karena buat nge-record, jadi addressnya. Nah, tapi ketika mikrotiknya ini masing-masing disambungkan ke switch, nanti alamat IP-nya akan masuk semua ke dalam mikrotiknya, karena kita ngeloknya di addressnya, bukan di alamat IP laptopnya gitu. Kalau misalnya ngelok di alamat laptopnya bisa. Jadi cara ngelok di alamat laptopnya atau kita kunci di alamat laptopnya, kita buka ke bagian IP, terus DCP server. Kita berikan awalnya di DCP, kita buka ke bagian list. Nah, di sini kita copy, kita taruh di bagian SRC address. Nah, ini nanti ketika input addressnya ada dari alamat sini, dia akan login. Tapi ketika ada alamat address lain, contoh 1.300, 500 dan sekian, maka dia akan ditolak gitu. Jadi dimasukkan dulu di input datanya, lalu setelah di input di luar dari chain input ini, maka dia akan diblokir gitu. Actionnya adalah accept, ya kan. Setelah seperti ini sisanya kosong, lalu kita klik apply, lalu oke. Nah, ini berhasil, ini jalan beta sama paketnya, nggak usah panik, tenang aja, nggak apa-apa. Terus kita tambah lagi chainnya, yang kedua adalah input, actionnya adalah drop. Nah, di sini kita beri komen blok akses lain. Ini saya berbesar terlebih dahulu. Nah, oke, sekarang saya akan coba di hotspot. Apakah bisa?
atau di laptop yang biji-biji yang servernya, saya akan coba apakah dia bisa atau enggak. Oke, saya sambil rekam layar di mikrotik pertamanya. Jadi kita buktikan apakah bisa kalau misalnya kita akses di mikrotik yang kedua, yang yang oke. Ini saya sambil mulai merekam. Oke, kita akan tes ya. Di sini saya akan ketik alamat IP-nya 10.1.1.2. Nah, ini harusnya dia diblokir ya. Kita connect. Nah, dia connecting aja. Artinya ini sudah berhasil untuk kita blokir. Nah, cara agar buat mengembalikannya lagi, kita matikan dulu di sini rule ya. Lalu koneksinya kita hapus. Nah, kita coba lagi. Kita tes di sini. Kita connect. Nah, dia sudah berhasil di connect di mikrotik kedua. Nah, sama caranya di server. Di server pun juga sama. Untuk rule-nya sama seperti ini. Nanti kita akan contohkan. Nah, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi di bagian kliennya. Kita lanjut untuk ke bagian masalah kita monitoring jaringannya. Jadi kita monitoringnya nggak menggunakan CAFTI, tapi kita menggunakan bawaan mikrotik. Jadi ada namanya website mikrotik yang namanya Webfix. Buat kita pantau penggunaan mikrotiknya. Caranya kita pergi ke bagian tool, lalu grabbing. Di sini kita add. Ini kita pilih Ether 2, kita apply, lalu kita tambah lagi, kita pilih yang WLAN, kita apply, lalu oke. Graphic setting kita pilih 5 menit sesuai soal. Nah, jadi di sini sudah selesai seperti ini untuk grabbing. Jadi grabbing ini nanti dia akan di record data setiap keluar masuk dari router, keluar router. Terus kita akan disable buat service-nya. Kita pergi ke bagian IP, terus service. Kita matikan sesuai soal ya, FTP, SSH dan telnet kita matikan. Nah, ini sudah mati. Sekarang kita coba akses buat grab-nya di sini. 192.168. Kita ketik sesuai gateway yang ada di address list Ether 2 165 1.65. Nah, dia akan terbuka Webfix seperti ini. Kita buka ke bagian Webfix langsung saja. Nah, di bagian Webfix, karena ini 6497, 648 dan versi paling bawahnya juga beda. Jadi dia kalau 648 atau 646 atau 645, dia akan muncul langsung di bagian grabbing atau grabs. Jadi di bagian grabs itu dia akan muncul, lalu setelah muncul grab, jadi di bawahnya kan ada login, ada rescue dan lain-lain. Nanti saya akan jadi gambarnya ini kayak gini guys. Nah, dia seperti ini guys, di 638 sampai 646 kalau nggak salah. Dia sama seperti ini guys. Jadi gambarnya tuh seperti ini ya kan. Jadi kita pencet nanti yang di graph sini nih, yang sebelah, yang di tengah-tengah telnet sama lisensi. Nah, kalau di 649 ini bentukannya kayak gini. Lalu kita pergi ke bagian graphs. Nah, di sini ada dua.
kita cek Ether 2. Nah ini sudah ada, kbps sudah jalan. Nah itulah caranya untuk mikrotik di bagian kelas 3. Nah untuk firewall tadi, untuk ngeblok akses dari luar, caranya hampir mirip, cuma bedanya nanti di bagian mikrotik server nanti disamakan dengan IP yang didapat dari DHCP server atau enggak dari addressnya yang di sini ya, dimasukin addressnya yang di mikrotik 1. Sekian, mungkin apabila ada bingung saya mohon maaf kalau saya ada salah dan mungkin rule yang Facebook tadi tidak berhasil untuk di kliennya, tapi caranya seperti itu. Oke, sekian dan terima kasih guys.